Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak semangat dalam mengikuti belajar. Baik anak-anak, jadi untuk pagi hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk ice breaking bermain tepuk. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Ayo semua, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, Ibu cukupkan ice breaking pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan terlebih dahulu membacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menyusun kalimat berdasarkan gambar seri. Yang kedua, peserta didik dapat menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri secara kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat merevisi atau menyunting karangan kelompok menjadi karangan individu. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang karangan sederhana. Sebelumnya, Ibu Guru di sini mau tanya nih sama anak-anak, siapa sih yang pernah bercerita tentang sebuah pengalaman yang seru, entah itu ke teman, ke sahabat, ke keluarga, atau ke orang lain? Nah, terus apa saja sih yang kalian ceritakan itu? Nah, jadi menceritakan sebuah pengalaman yang seru itu bisa ditulis menjadi sebuah karangan sederhana loh. Nah, sebelum menulis sebuah karangan sederhana, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu pengertian tentang karangan sederhana, terus ciri-ciri dari karangan sederhana, dan tujuan dari karangan sederhana itu apa. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang karangan sederhana itu? Karangan sederhana merupakan sebuah tulisan yang disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mengangkat topik-topik yang masih ringan, di mana ditulis secara singkat dan jelas dengan tujuan untuk melatih kemampuan menulis dan mengungkapkan ide secara terstruktur. Yang kedua, ada ciri-ciri dari karangan sederhana. Jadi, ciri-ciri karangan sederhana itu yang pertama ada bahasa yang digunakan itu masih mudah dipahami. Terus, yang kedua, masih menggunakan kata-kata yang sederhana. Yang ketiga, kalimatnya itu pendek-pendek, yaitu 5-10 kalimat. Yang keempat, isi cerita biasanya itu mengenali lingkungan atau keseharian anak-anak. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari karangan sederhana. Yang ketiga yaitu ada tujuan dari karangan sederhana. Jadi tujuan dari karangan sederhana itu apa aja sih? Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dalam menulis. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menulis secara teratur. Dan yang kelima yaitu menyalurkan kreativitas dalam berimajinasi. Jadi, tadi itu tujuan karangan sederhana ada berapa anak-anak? Ada 5. Sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu karangan sederhana? Sekarang Ibu Guru mau tanya nih sama anak-anak, kalian tahu nggak sih apa sih contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu itu apa aja? Nah, setelah itu bagaimana sih cara pengolahannya? Misal nih ada contoh
Benda yang terbuat dari kayu, misal meja, kursi, itu bagaimana cara pengolahannya? Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengolahan kayu menjadi meja, yaitu proses pembuatan meja dari kayu itu dimulai dengan penebangan pohon di hutan. Kemudian, batang kayu akan dipotong-potong dan diangkut ke pabrik menggunakan truk untuk diolah. Selanjutnya, di pabrik kayu akan dipotong-potong dan dikeringkan, kemudian dihaluskan. Setelah itu, kayu akan dirakit menjadi bentuk meja sesuai yang diinginkan. Kemudian, meja yang sudah dilapisi cat atau pernis agar terlihat indah dan tahan lama. Akhirnya, meja siap dikemas dan dijual ke konsumen. Jadi itu merupakan proses pengolahan kayu menjadi meja. Sekarang Ibu Guru mau tanya nih sama anak-anak, bagaimana sih proses pembuatan kayu secara umum? Yang pertama itu ada menebang pohon di hutan. Selanjutnya kayu dipotong dan diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke pabrik. Kemudian setelah di pabrik, kayu kayu akan dipotong kembali dan dibentuk serta dirakit sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, kayu siap dikemas dan dijual ke konsumen. Wah, kerja bagus anak-anak sudah melakukan yang terbaik. Terus pertahankan ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa karangan sederhana yaitu bisa melatih kita untuk mengembangkan sebuah keterampilan dasar dalam menuangkan sebuah ide, pengalaman, atau sebuah pendapat dalam sebuah tulisan, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam komunikasi secara tertulis. Jangan lupa tugas yang Ibu tadi berikan dikerjakan ya anak-anak. Untuk pertemuan minggu besok, Ibu akan mengecek tugas kalian. Tetap semangat dan terus belajar. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.